Peduli terhadap sesama, PT MNC Vision Network Tbk memberikan bantuan CSR kepada Yayasan Bakti Luhur Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Yayasan Bakti Luhur dinilai istimewa karena menampung 41 anak berkebutuhan khusus dengan latar belakang keluarga tidak mampu. Kali ini kami khusus memilih Yayasan Bakti Luhur karena yayasan ini istimewa mengelola anak-anak berkebutuhan khusus dan banyak yang tunaganda. Komitmen kami ingin terus melakukan kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian. Kami sangat berterima kasih, intinya kami bersyukur bahwa ini merupakan salah satu bentuk kepedulian baik dari masyarakat kepada mereka yang khususnya berkebutuhan khusus. Dan harapan kami memang seperti ini tetap terus ya. PT MNC Vision Network Tbk akan terus memberikan CSR lain kepada mereka yang membutuhkan untuk memberikan kebahagiaan kepada sesama. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di iNews Pagi bersama saya Yasmin Tania dan rekan saya Bayu Pradana. Kita ke informasi berikutnya pemirsa. Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia atau PBPDGI membuat rekor setelah menggelar lari dengan peserta dokter terbanyak di tanah air. Iya, selain fun run, kegiatan tersebut juga dimeriahkan dengan memeriksakan gigi gratis dan donor darah. PDGI bersama Envista Indonesia melaksanakan kegiatan fun run 5 km yang diikuti 1.130 dokter gigi se-Jabodetabek. Kegiatan yang digelar minggu lalu di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta ini digelar dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Gigi dan Mulut Indonesia. Selain menggelar fun run, para dokter gigi ini juga akan memberikan pelayanan dan pemeriksaan gigi gratis dan donor darah bagi masyarakat yang sedang berolahraga di wilayah Senayan. Ketua PB PDGI Dr. Gigi Usman Sumantri bersyukur kegiatan yang digelar ini bisa memecahkan rekor muri dengan kehadiran lebih 1.000 dokter gigi. Dengan kegiatan ini diharapkan masyarakat Indonesia terbiasa hidup sehat, terutama dokter gigi yang bekerja setiap hari menghadapi para pasien. Saya pikir ini kegiatan yang tidak terpisahkan dari ulang tahunnya kesehatan gigi ya. Kita jatuh yang ke-73, jadi ini bagian yang tidak terpisahkan. Nah ini memang kita ada sikat gigi massa, ada pemeriksaan gratis, ada pemeriksaan darah rutin. Jadi ini kegiatan-kegiatan yang kita kemas untuk ke arah promotif preventif agar masyarakat Indonesia itu terbiasa untuk hidup sehat. Selain itu, menurut Country Manager Envista Indonesia, Nurul Intan Kartikasari, sebagai salah satu manufakturing terbesar di dunia untuk alat-alat dokter gigi, pihaknya juga memiliki kewajiban mengedukasi pasar agar lebih preventif menjaga kesehatan mulut. Mengucap syukur kita habis pandemi di mana banyak dokter gigi juga banyak sebagai korban dalam berjuang menangani pasien meninggal dunia, sehingga hari ini kita bersyukur kita hari ini bisa lepas masker dan juga mengedukasi masyarakat atas pentingnya kesehatan gigi dan mulut. Kegiatan berolahraga sambil beramal ini juga mendapat penghargaan rekor muri yang diberikan perwakilan Museum Rekor Indonesia atau MURI, Usmar Semesta Susilo kepada Ketua PBPDGI Usman Sumantri. Dari Jakarta, Rizky Ikhwal, iNews melaporkan. Welcome Indonesia. Kembali. Tunggu bolanya. Iya. Keluar sebagai serang. Dia mau dari panjang lagi. Pemirsa, tim U22 Indonesia menggelar latihan secara tertutup jelang final sepak bola putra SEA Games 2023 melawan Thailand. Hal ini dimaksudkan agar para pemain bisa berkonsentrasi secara penuh. Kondisi hotel tempat skuad Garuda Muda steril, manuver Fajar Fatur Rahman dan juga kawan-kawan juga terbatas. Bahkan untuk sekedar berbincang dengan pemain juga tidak diperkenankan.
Para pemain tim U22 Indonesia dalam kondisi prima dan juga siap tempur. Sementara itu pelatih Indra Syafri menyebut sudah menyiapkan formula dan juga strategi khusus untuk mengalahkan tim Gajah Perang. Tim ini akan berproses dari pertandingan 4 di grup dan 1 di semifinal, dan mereka sudah mengalami proses itu dengan baik. Dan saya berharap dan kami sudah berkomitmen dengan para pemain, besok kita memberikan yang terbaik atau menjadi game terbaik kita. Saya dan tim Performance Analyst sudah merekod semua pertandingan mereka, dan tadi hari ini dari mulai jam 8 pagi sampai jam 11 siang tadi kita sudah menganalisa semua pertandingan-pertandingan mereka, apa kelebihan dan kekurangan mereka dan bagaimana cara merespon mereka untuk besok. Ya, silakan ditunggu besok dan mudah-mudahan respon kita atau game plan kita. Pemirsa, tim U22 Indonesia melaju ke final cabang olahraga sepak bola putra SEA Games 2023. Iya, ini artinya tinggal selangkah lagi bagi Rizky Ridho dan kawan-kawannya untuk bisa membawa pulang emas dari cabur sepak bola pada pesta olahraga terbesar se-Asia Tenggara tersebut. Perjalanan tim U22 Indonesia menuju final SEA Games 2023 terbilang cukup mulus. Pada pertandingan perdana di grup A, Garuda Muda mengalahkan Filipina dengan skor telak 3-0 yang masing-masing gol dicetak Marcelino Ferdinand, Irfan Jauhari, dan Fajar Fatur Rahman. Kemenangan besar juga diraih skuad Garuda Muda ketika menghadapi Myanmar pada laga kedua di grup A. Indonesia berhasil menang dengan skor telak 5-0 lewat Marcelino, brace dari Ramadan Sananta, dan 2 gol yang datang dari Fajar Fatur dan Titan Agung. Pasukan Indra Syafri kembali meraih poin penuh ketika berhadapan dengan Timor Leste pada pertandingan ketiga grup A. Indonesia menang 3 gol tanpa balas berkat 2 gol dari Fajar Fatur dan 1 gol lainnya dari Ramadan Sananta. Kemenangan ini juga langsung memastikan 1 tiket ke semifinal meskipun masih ada 1 laga tersisa melawan tuan rumah Kamboja. Pada laga pamungkas grup A, Indra Syafri merotasi skuadnya dan hasilnya tetap memuaskan karena Garuda Muda berhasil menang atas Kamboja dengan skor 2-1. Gol datang dari Titar Agung dan Beckham Putra, sementara itu satu-satunya balasan Kamboja dicetak oleh Sin Sofan Makara. Kemenangan ini juga membuat Indonesia lolos ke semifinal sebagai juara grup dan menyapu bersih laga di grup A. Di semifinal, Indonesia menghadapi runner-up grup B, Vietnam. Pertandingan berlangsung sangat ketat karena terjadi drama gol. Hasilnya Indonesia berhasil keluar sebagai pemenang dengan skor tipis 3-2. Taufani Muslihuddin menjadi penentu kemenangan lewat golnya pada injury time untuk membawa Indonesia ke final dan akan menghadapi Thailand. Kini di partai puncak, Indonesia akan mencoba untuk mengalahkan tim Gajah Perang demi meraih emas. Garuda Muda akan berusaha memutus puasa emas di cabang olahraga sepak bola SEA Games setelah 32 tahun. Dari cabur lain, pemirsa, atlet angkat besi Indonesia Rahmat Erwin menambah pundi-pundi medali emas untuk kontingen Garuda di ajang SEA Games ke-32. Ya, Erwin menjabat emas di kategori 81 kg putra. Atlet angkat besi Indonesia Rahmat Erwin Abdullah menambah perolehan medali emas untuk kontingen Garuda di ajang SEA Games ke-32. Erwin menyabet emas dan memecahkan 3 rekor angkatan SEA Games. Rekor pertama diukirnya pada angkatan snatch dengan 158 kg melampaui catatan sebelumnya milik Rizky Juniansyah di SEA Games 2021 lalu. Lalu pada angkatan clean and jerk, peraih medali perunggu Olimpiade Tokyo 2020 itu membukukan angkatan 201 kg, mengalahkan rekor milik atlet Thailand Surpsuam Nataut di edisi Vietnam lalu. Dari total angkatan, Erwin juga melewati rekor Nataut dengan total angkatan 355 kg. Di sini karena lagi panas ya, jadi pas kejuaraan juga lumayan panas sih. Terus orangnya sedikit, nggak kayak biasa kan ada belasan orang biasanya kan. Jadi pemanasannya cukup cepat. Kesusahan sih alhamdulillah diringankan sama Allah.
Pesan-pesan buat teman di rumah, semangat terus SEA Games berikutnya. Ini menjadi medali emas ke-73 yang diraih kontingen Indonesia di SEA Games 2023 Kamboja. Dari Phnom Penh, Kamboja, Putu Bagus, Nur Aryadin, iNews melaporkan. Pemirsa, sebanyak 20 medali mampu dipersembahkan para atlet dari cabang olahraga selam Indonesia di ajang SEA Games ke-32 Kamboja. Capaian prestasi gemilang ini diketahui melampaui hasil target pada SEA Games sebelumnya. Capaian prestasi luar biasa dipersembahkan dari kontingen cabang olahraga selam Indonesia. Para atlet mampu membawa pulang 20 medali di ajang SEA Games ke-32 Kamboja 2023. Setibanya di tanah air melalui Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, para atlet seperti Janis Rosalita dan kawan-kawan disambut dengan ucapan selamat dan pengalungan bunga oleh Ketum PB POSI, NOC, Kemenpora, dan KONI. Para pahlawan cabur selam Indonesia diketahui berhasil memboyong 6 medali emas, 10 perak, dan 4 perunggu pada ajang SEA Games 2023 Kamboja. Diketahui medali emas mampu diborong 3 sekaligus oleh Janis Rosalita dengan nomor 50 meter, 100 meter, dan 200 meter surface putri. Metode latihannya juga dengan sistem latihannya kita berubah total dari yang SEA Games lalu. Jadi puji Tuhan sekarang lebih baik. Sekjen PB POSI Laksma TNI Rubianto mengatakan peningkatan prestasi ini didasari waktu persiapan pelatnas yang cukup lama sejak Oktober 2022. Hal ini membuat tim dan atlet lebih siap dan memperbaiki performanya. NOC dan Kemenpora memberikan support sehingga bisa melaksanakan pelatnas lebih lama. Kita dimulai pertengahan Oktober 2022, kemudian dilanjutkan Januari sampai April 2023 dan Mei kita bermain. Jadi waktu ini membuat kita menjadi lebih siap. Kemudian juga kita disupport untuk pelatih asing dari Korea Selatan, yang kebetulan pelatih ini juga pernah menjadi juara 3 kali berturut juara dunia. Tentunya atas capaian prestasi gemilang ini pada ajang SEA Games 2023 membuat PB POSI tidak berpuas sampai di sini. Melihat masih ada event kejuaraan yang harus dipersiapkan dengan mematangkan potensi atlet generasi muda pada cabang olahraga selam Indonesia. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Indonesia. Kembali. Tunggu bolanya. Iya. Blok sebagai serang. Dari Indonesia.